Hello people with the spirit of learning. Pada kali ini saya akan menunjukkan demo project yang akan kita bangun bersama pada kelas kali ini. Jadi di sini kita akan membangun sebuah website di mana kita bisa membantu seorang guru, seorang manajer dalam memberikan sebuah ujian kepada karyawan atau student mereka. Intinya seperti ujian tes kompetensi ya, seperti itu. Dan di sini ada beberapa fitur, seperti kita akan membuat sebuah user role untuk membedakan antara guru dan juga murid atau manajer dan juga karyawan. Lalu kita akan bikin kelas beserta tesnya, lalu menambahkan murid tersebut karena di sini kita perlu membedakan ya. Mungkin yang satu muridnya fokusnya ke desain, yang satu lagi muridnya fokusnya kepada programming. Jadi perlu kita tambahkan satu persatu. Lalu di sini kita akan melakukan proses pendaftaran juga sebagai murid. Jadi kita akan coba sebagai guru dan juga sebagai murid ya. Dan di sini kita bisa membuat sebuah fitur di mana murid dapat melakukan sebuah tes dan murid bisa melihat hasil tes mereka. Apakah mereka lulus ujian atau tidak, seperti itu. Dan di sini sudah disediakan sebuah user flow oleh desainer dari klien ini. Jadi klien ini sudah menyediakan bersama dengan desainer sudah menyediakan sebuah user flow yang bisa kita pelajari di sini. Pertama ada landing page di mana kita bisa sign in sebagai guru atau sebagai student. Nah, di sini kita sign in sebagai sebagai guru. Setelah itu kita bikin kelas baru, lalu kita tambahkan tesnya kepada kelas tersebut. Setelah itu kita akan memilih salah satu jawaban yang benar ya. Jadi ini seperti multiple option choice. Nah, di sini setelah itu kita bisa menambahkan students ya. Jadi kalau dari student sendiri dia login, lalu dia akan menemukan beberapa kelas yang sudah diberikan oleh guru. Setelah itu langsung memulai sebuah tes yang sudah diberikan juga. Dan setelah tes selesai, nanti student bisa melihat hasil raportnya. Kalau misalnya dia tidak lulus, nanti bisa menghubungi guru untuk mengulang tes tersebut, oke? Oke, selain dari user flow, di sini juga atasan kita sudah menyediakan sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana ERD ini kita jadikan sebagai blueprint dari project yang ingin kita bangun. Sehingga kita punya gambaran, oh ternyata di project kita tuh ada table users, kategori, course, dan juga sebagainya seperti ini. Dan setiap table memiliki sebuah relationship yang berbeda-beda. Ada yang one to many, ada yang many to many, ada yang many to one, seperti itu. Jadi memang di sini sebagai blueprint kita, sehingga nanti ketika kita ngoding di project Laravel kita tahu oh ternyata dia tipe datanya varchar seperti ini. Terus di sini memiliki relationship kepada kategori. Nah, jadi sistem yang kita bangun tuh nantinya lebih mudah untuk diperbaiki apabila adanya bug ya atau error seperti itu. Jadi kita membutuhkan sebuah ERD. Ini nggak boleh dilewatin ya tahap pembuatan ERD ini. Dan apabila kalian ingin belajar gimana caranya membuat ERD, kalian bisa kunjungi bitwitangga.com. Saya telah menyediakan kelas gratis untuk belajar membuat ERD di sini. Jadi ERD ini sangat penting sekali untuk tahap awal ketika kita ingin membangun sebuah project website maupun aplikasi mobile. Dan ini kelasnya gratis ya, jadi bisa kalian pelajari hari ini juga sebelum melanjutin pembelajaran pada kelas Laravel kali ini. Oke, selanjutnya dari tim desainer juga sudah menyediakan sebuah project design seperti ini, dan dimana kita nanti nggak perlu melakukan proses slicing. Jadi kita sudah menyediakan sebuah project design dan juga HTML template. Tapi kedepannya kalau kalian ingin modifikasi dari segi warna atau nambahin fitur baru dari mulai desain maupun template HTML itu bisa ya. Nah, seperti saya bilang tadi, di sini sudah ada beberapa template HTML yang akan kita convert kepada project Laravel kita nantinya seperti ini. Oke, jadi dari desain udah disediakan ke template HTML juga, dan nanti tinggal kita terapkan aja pada project Laravel kita. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sebuah project demo. Di sini kita sudah membuat akun sebagai seorang guru ya. Jadi cara membuatnya itu nanti kita menggunakan seeder, Laravel seeder.
ketika project ini diinstal atau diupload kepada server kita nanti, itu otomatis akan memiliki sebuah user baru seperti ini. Dengan role-nya itu adalah sebagai guru ya, seperti ini. Jadi kita bikin seeder permissions, terus juga kita bikin role, lalu kita bikin user baru dengan role tersebut. Tujuannya adalah kita membutuhkan sebuah akun super admin untuk mengelola website tersebut. Tanpa adanya akun nanti kita susah untuk mendapatkan data default ya, data awal pada website tersebut. Jadi agar sistemnya berjalan lancar, kita perlu menyediakan sebuah user super admin atau di sini sebagai guru ya, teacher. Nah, sekarang kita coba login. Oke, jadi di sini ada beberapa kelas yang sudah saya buat sebagai guru sebelumnya. Jadi pertama kita bikin kelas lagi ya. Kita bikin kelas lagi. Kita tambahin thumbnailnya. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini sudah ditambahkan ikonnya. Selanjutnya kita bikin nama kelasnya. Misalnya UX Fundamental. Oke, dia kategorinya adalah Product Design. Terus kita pilih CBT ya, karena dia berupa tes. Kita aktifin sekarang dan invitation only. Kita simpan. Dan di sini sudah berhasil dibuat kelasnya. Selanjutnya adalah kita perlu manage. Jadi kita manage, kita tambahkan pertanyaan di sini. Saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan ya, dibantu oleh ChatGPT. Jadi nanti kita perlu memilih jawaban yang benar ya. Dari 4 jawaban, yang benar adalah usability. Jadi kita korek seperti ini, kita simpan pertanyaan. Dan di sini kita sudah memiliki satu pertanyaan. Oke, di sini saya sudah menambahkan 3 pertanyaan lagi, jadi total ada 4 pertanyaan. Dan saat ini kita memiliki 0 students seperti ini ya. Dan sebenarnya di sini kita bisa menambahkan student baru. Jadi kita klik add students. Nah, ketika kita add students, di sini kita perlu memasukkan sebuah email. Dan emailnya ini didapatkan ketika student sudah mendaftar dirinya sebagai students. Jadi kita akan coba membuka incognito ya. Dan di sini saya sebagai seorang calon student akan mendaftarkan diri saya. Jadi ketika kita register di sini Angga Rizky, anggabwa.com. Nah, apabila selesai mendaftar, saya akan diarahkan kepada halaman ini, di mana di sini saya belum memiliki sebuah kelas yang diberikan oleh guru saya. Jadi kelasnya itu tidak bisa kita yang gabung sebagai student, kita harus diberikan oleh guru kita. Nah, di sini berarti saya bisa coba tambahkan email student saya. Di sini saya sebagai guru ya, saya tambahkan. Dan sekarang saya memiliki satu student yaitu adalah Angga Rizky. Dan sekarang saya coba lihat pada akun student saya coba refresh. Dan di sini saya sudah memiliki sebuah kelas beserta tes ya. Jadi saya coba start tes aja. What is design main goals? Usability. Misalnya saya akan jawab yang satu salah ya, seperti ini ya. Jadi saya coba jawab salah. Oke, di sini saya sudah selesai mengerjakan sebuah ujian sebagai student. Lalu kita lihat reportnya dan ternyata saya gagal. Ya, untuk pertanyaan pertama saya benar, pertanyaan kedua gagal, dan yang keempat juga benar ya, seperti ini. Jadi saya bisa menghubungi teacher untuk request retake ya, antara request retake atau hubungi teacher. Misalnya di sini jawaban saya benar tapi ternyata sistemnya error. Nah, di sini perlu kita hubungi teacher. Dan sebagai guru, kalau kita refresh, di sini kelihatan, oh ternyata Angga Rizky, salah satu student yang baru ditambahkan tadi sudah mengerjakan dan ternyata gagal seperti ini, ya. Jadi begitulah bagaimana cara kita menambahkan kelas, menambahkan pertanyaan, menambahkan students, dan juga mengerjakan ujian sebagai seorang student. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya.